Hai, sekarang tanggal 4 Februari jam 11. Gue mau nyeritain day 15 sama day 16. Seperti biasa, gue bakal breakdown jadi 2 sesi. Gue bakal nyeritain 2 hari itu gue ngapain aja, hari ini dan kemarin. Dan gue akan mencoba untuk merefleksikan di hari kemarin dan hari ini juga gitu. Jadi gue mau ngomong dulu kenapa gue langsung bikin 2 hari gini. Soalnya kemarin, ya gue ceritain aja ya sekarang. Jadi di tanggal 3 Februari kemarin itu gue bangun jam 5. Soalnya yang kayak kemarinnya gue juga ngomong kalau gue itu hari Selasa itu gue mau ada event, ya kan. Gue bangun jam 5. Alhamdulillah gue bangun, habis itu gue melakukan kewajiban, gue ngumpulin nyawa. Terus ya adalah gue siap-siap buat ke event. Sekalian karena event gue sama cewek gue itu berdekatan, jadi gue jemput cewek gue anterin dia ke pik tuh. Gue jemput cewek gue itu, gue sempet sebel banget karena gue nggak ngecek maps dulu kan. Gue nggak tahu ternyata tempat yang gue biasa laluin kalau naik motor tuh macet. Ternyata pas gue telusurin ternyata ada truk mogok. Wah gila, tuh nggak biasanya banget kan situ macet setelah ada jalan baru. Cuman biasanya lumayan macet tapi nggak semacet itu lah. Ya udahlah, gue berangkat aja. Untung gue lebih pagi untuk mengantisipasi si macet itu. Gue tahu kalau bakal macet gitu kan. Terus gue akhirnya lanjutin perjalanan lah ke cewek gue. Pas menuju ke dekat rumah cewek gue ternyata macet juga. Gue salah jalan juga. Harusnya gue tahu tuh ada jalan kecil. Sekali lagi gue gak ngecek maps. Wah sebel banget. Sebenarnya gue buka maps itu bukan buat tahu jalannya kemana gitu ya, cuman lebih ke ngelihat nih tempat macet atau enggak. Ternyata macet di 2 titik itu, jadi lumayan lama. Tapi untungnya hikmahnya itu gue berangkat lebih pagi sih. Kalau enggak gue telat sih, dia atau gue gitu, dua-duanya. Deh, habis gue jemput, udah di rumahnya gue on the way lah ke pik. Itu nggak ada gimana-gimana banget, sempet ada sedikit emosi gara-gara mobil dongo banget, gue sebel. Habis itu ya udahlah, perjalanan biasa lancar alhamdulillah sampai pik ke tempat eventnya. Gue anterin, habis itu gue ke Ancol. Nah gue nggak mau lewat tol karena emang ya udah gue nyantai juga kan, gak yang terlalu buru-buru banget. Dan gue tahu juga kalau misalkan appointmentnya itu jam 10, tapi briefnya biasanya setelah jam 10 gitu. Soalnya emang ngumpulnya doang yang jam 10, tapi briefnya setelah itu. Ya udah gue on the way lewat jalan biasa. Kalian gue lihat-lihat jalan di pik gitu kan. Soalnya gue belum pernah jalan dari situ ke Ancol. Ternyata jalannya hancur banget men. Gue baru tahu separah itu. Maksud gue itu kan salah satu jalan utama orang-orang lewat ya. Tapi ternyata ada yang lebih hancur daripada deket rumah gue. Dan itu di Jakarta gitu loh. Maksud gue yang kayak sedih aja gitu. Itu dilalulangi oleh truk, orang-orang yang sangat produktif gitu. Maksudnya truk itu kan buat dia nganter barang dan dia punya target gitu ya. Ya gue sambil ngeliat sekitar lah, sambil yang kayak wah emang gila sih, keren banget gitu. Maksud dalam artian tuh nih pengembangannya gue nggak sabar kalau misalkan udah jadi full sih, kayak udah jalannya udah bagus dan lain-lain gitu. Sambil gue bikin familiar dalam penglihatan gue kalau misalkan gue kesana lagi kan. Pas gue jalan ke Ancol tuh gue lewat yang kayak pinggir-pinggir laut gitulah. Ekspektasi gue itu kayak, ya lo tau lah kalau misalkan di pinggir pantai gitu kan jalannya kayak gimana gitu kan, pasti lo bisa ngeliat pemandangan. Ternyata tidak, ya tidak sesuai ekspektasi lah, nggak terlalu rapi terus dan lain-lain. Emang Jakarta Utara buat orang-orang keras sih. Udah gue nyampe ke Ancol. Pas nyampe di Ancol gue beli kopi dulu di Family Mart apa Lawson gitu. Habis itu gue juga nyampenya tuh kayak jam setengah 10, kecepetan sebenarnya. Ya udahlah, itu juga setengah 10 di hari itu tuh nggak terlalu panas gitu kan, nggak terlalu terik banget. Jadi gue beli kopi sambil gue bengong di kayak stasiun kapal kecil gitu, bukan stasiun, harbor, kapal kecil gitu. Gue bengong di situ sambil ngopi sambil ngerokok gitu kan, sambil nungguin. Bengong doang gue,
nyampe gue cuman ngeliatin aja lautnya. Udah gue ngopi ngerokok, habis bengong gue on the way ke venue lah. Di venue ternyata udah ada beberapa orang dan emang briefnya belum dimulai. Gue nyampe venue itu jam 10-an. Ya udah gue nyampe venue, gue tos-tosan sama orang, gue ketemu orang-orang yang biasa di event itu gitu kan. Terus ya udahlah, gue menjalani hari event gue dengan biasa. Gue cukup biasa dengan event ini. Gue juga cukup bekerja dengan totalitas lah, sebaik mungkin. Gue berusaha untuk sebaik mungkin untuk menjadi totalitas gitu. Ada beberapa cerita waktu event, kayak ya namanya juga kita kan kalau di event itu sebagai kita yang menerima tamu kan ya. Kita kerja sebagai menerima tamu gitu. Kita nge-treat mereka. Walaupun ini bukan pengalaman gue secara langsung, pengalaman gue adalah kayak di komplain gitu. Jadi gue nge-handle kurang lebih ke yang prioritas lah. Ya ada beberapa orang yang marah dan lain-lain, tapi ya itu bagian dari pekerjaan event gitu kan. Tapi ada satu hal yang lucu banget. Jadi ada satu customer di situ, dia ada marah-marah banget ke teman satu divisi gue ini. Dia baru pertama kali freelance di event gitu kan, dan kebetulan dia ketemu orang yang seperti itu. Dia ada beberapa poin yang dia komplain. Pertama, dia sebel waktu ngantri buat kayak poster gede itu, antrinya panjang banget. Terus kedua, nggak ada panitia yang fotoin. Dan yang ketiga, ini yang paling gong sih, lumayan lucu. Dia ngomong, saya kesel banget gitu, gelang saya, artisnya itu mukanya ketutupan. Dia bilang, saya kalau misalkan jadi artisnya, kalau saya lihat gelangnya kayak gini, saya nggak bakal mau untuk nyanyi. Gue itu ngakak banget. Gue dalam hati ngomong, ya lo untungnya lo bukan si artis itu toh gitu, dan kebetulan nih lo juga bukan artisnya. Si artisnya juga nyanyi biasa aja, dia happy aja. Pas gue lihat si artisnya nyanyi gitu, aduh itu lumayan lucu sih. Itu experience buat dia banget dan buat kita juga. Jadi kayak ya orang-orang tuh sangat random gitu loh. Ya udah, terus gue juga kenalan sama ada orang dari California. Dia tinggal di Indonesia 2 tahun. Katanya dia mau buat restoran di deket rumah gue. Terus gue ngobrol-ngobrol lah. Dia ngomong, lu ntar kalau misalnya datang gue gratisin deh. Oh yo, boleh sekali, gue sangat boleh. Dan itu salah satu makanan yang gue suka gitu, daging soalnya, smoke brisket beef gitulah. Udah tuh, ternyata eventnya beres lama banget kan, sampai kayak jam 12 kurang gitu. Mengingat gue besoknya itu harus interview, gue sempet yang kayak aduh gimana ya besok kayak gitu loh. Gue 12:30 nyampe, jemput buat cewek gue dulu lah. Terus balik itu nyampe ke rumah cewek gue tuh jam 1, dan nyampe rumah gue jam 1:30 lebihan lah. Ya udah tuh nyampe, gue bengong dulu. Habis itu gue bersih-bersih, baru gue journaling gitu. Beresnya itu kayak jam 2-an gitulah. Terus beres journaling, gue langsung tidur buat besok pagi interview lagi kan. Itu gue capek banget lah. Terus besoknya, hari ini, gue bangun. Alhamdulillah gue bangun. Gue dibangunin nyokap jam 5 kan. Sama ketiduran kayak 15 menit gitu, soalnya gue ngantuk banget. Tapi untungnya gue bangun. Terus ya udahlah, bangun, gue melakukan kewajiban hari ini. Habis itu gue siap-siap lah mau interview. Gue berangkat tuh sekitar kayak jam 7 kurang lah. Gue naik motor, gue mau ke stasiun kan, ke stasiun kereta. Kurang lebih sih perjalanan waktu naik motornya itu lancar, alhamdulillah. Gue nyampe cepet, dan gue nungguin kereta kan. Gue udah tahu banget nih jam-jam segini tuh wah rame banget lah. Green Line tuh rame banget lah. Dan bener aja, waktu gue masuk ke kereta, coy, gue bener-bener salut sama orang-orang.
Maksudnya gue sering juga naik kereta di rush hour ya, sering banget. Tapi rasanya hari ini tuh, wah gue kalau misalkan telur gue udah pecah kali, asli itu gue kegencetnya hancur banget. Gue sampai agak giniin ke badan orang gitu biar nggak terlalu ketekan kan. Gue sampai sedikit tidak bisa bernafas. Ya, untungnya perjalanan tidak terlalu jauh kalau naik kereta dan cepet gitu kan. Ya gue nyampe lah itu, begitu nyampe ke Kebayoran, gue nafas banget tuh yang kayak terus kasihan banget tuh waktu di kereta tuh ada mbak-mbak gitu, ada ya kayak mungkin seumuran gue tapi di atas kayak 3 tahun gitu. Dia sampai naikin tasnya gitu gara-gara takut laptopnya pecah, soalnya dia pernah kayak gitu juga dan laptopnya pecah. Terus dia kayak bawa plastik gitu, gue tawarin aja kayak, mbak itu plastiknya mau saya naikin nggak, soalnya dia kayak ribet banget udah megang tas, terus kayak plastiknya ditaruh di pergelangan gitu dan plastiknya jatuh-jatuh mulu, dia susah buat ngambilnya kan, soalnya tangan satunya itu udah kejepit. Kebetulan tangan gue di atas di sini bisa dipegangan gitu. Terus ya udahlah, gue nyampe di Kebayoran. Gue nyampe di Kebayoran, gue ada satu dokumen yang gue lupa kan, bawa foto. Ya udah gue nyari tempat cetak foto yang buka lah di pagi itu. Gue jalan lumayan lah, gue jalan kayak sekitar 1 kilo deh kayaknya. Gue soalnya nelusurin 2 toko cetak foto kan. Yang pertama tempat cetak foto yang pertama itu udah buka sebenarnya, yang punya udah ada kongko gitu. Kok mau cetak foto, gue bilang. Pas foto, dokumen gue yang belum gue siapin itu doang kan. Terus dia yang kayak, waduh ini orang-orang saya masih belum pada datang, dibilang. Terus kayak gue liatin, ini kira-kira nanti jam berapa emang orang-orang datang dan bisa dicetaknya. Jam 10-an. Waduh gak bisa kan, gue bilang. Gue interviewnya aja tuh jam 9.40 gitu. Terus ya udahlah, gue nanya kira-kira di mana ya. Dia bilang di Majestic lumayan jauh kan kalau gue jalan kaki. Gue nggak bawa motor, nggak bawa apa kan, gue naik kereta. Lumayan jauh kalau gue jalan kaki. Terus begitu dia ngasih tahu lagi, ada nih sebelah sana ke kiri gitu, ke arah mana gitu gue lupa. Ya udah bener lah, gue kesana. Ternyata ada emang yang udah buka. Nyampe, gue nanya lagi, ibu-ibu kan, bu ini saya mau cetak pas foto, kira-kira berapa lama ya? Oke, kira-kira 45 menit. Itu posisi udah kayak jam 8:30 gitu kan. Gue mengantisipasi kalau misalkan itu kelamaan, let's say itu kelar jam 9 lebih. Terus gue belum nyari Gojek dan lain-lain gitu. Tadinya tuh gue mau naik bis, tapi karena gue itu mau cetak foto dulu, jadinya gue nggak naik bis gitu. Ya udahlah, gue mengantisipasi kayak harus nyari Gojeknya dulu gitu kan. Terus belum on the way-nya, takut macet. Dan gue memutuskan untuk kayak, yaudahlah nggak usah cetak foto dulu deh gitu, nggak apa-apa. Kalau misalkan ditanyain kemana sih pas fotonya, gue ntar bilang aja itu udah saya siapin kok di plastik itu, ada nggak? Terus kalau misalkan nggak ada, gue sok-sok pura-pura lihat di dompet, aduh saya nggak bawa lagi gitu, ternyata nggak ketinggalan lagi gitu. Gue udah mempersiapkan strategi lah. Ya udah gue nggak jadi. Terus 8:30 lebih gue pesen Gojek gue on the way ke sana lah. Selama perjalanan gue ngobrol-ngobrol sama abangnya. Kayak biasanya tuh pertama kali yang gue membuka obrolan tuh, abang tinggal di mana gitu, atau enggak abang bisa narik di sini apa di mana, atau enggak lagi abang narik udah berapa lama. Nah itu tuh 3 pertanyaan itu yang akhirnya ntar bisa ngobrol panjang banget sama Gojek. Dan memang aja gue kan males ya kalau misalkan di motor tuh cuman bengong doang, kecuali kalau gue lagi dengerin lagu ya, atau dia yang ngajak ngobrol duluan. Ya udahlah, gue ajak ngobrol, dia juga tanggepin, ya udah kita saling ngobrol lah. Dan kebetulan ternyata tempat interview gue dekat rumah dia. Terus gue lihat, abang udah hafal gitu. Oh rumah saya dekat situ, di belakang tempat mas interview. Oh pantesan, orang Sokin dia, Betawi. Ya udahlah, gue sampai ke tempat interview pas lah jam 9 lebih kayak 5 menit gitu. Jadi masih ada 35 menit kan. Gue tadinya mau masuk duluan gitu kan, kayak ya udah gue masuk, ngasih dokumen, dan kalau misalkan ada gue nunggu di dalam aja. Terus ternyata dikunci. Gue kira masih tutup kan. Ya udah gue ke sebelahnya ada bami gitu. Gue makan dulu karena gue juga lapar juga kan. Gue lagi nggak mood makan
makan mie waktu itu tadi. Jadi akhirnya gue makan nasi liwet sama lumpia tahu, itu kayak Chinese food gitulah di situ. Sejujurnya waktu gue makan disiapin kayak gitu, gue expectnya harganya nggak lebih dari gocap ya. Ternyata ya kurang lebih segitulah, lebih dari itu. Gue bilang kayak ongkos gue sama makanan gue lebih mahal lebih mahal makanan gue, tapi ya udahlah, anyway, it is what it is. Dan banyak perspektif yang bisa gue ambil gitu, kayak gue bisa ngebantu karyawan di situ dan lain-lain lah. Lucu banget. Kan gue nggak kos ya, jadi gue sambil nunggu tuh gue ngetek rokok dulu. Di situ ada warung. Pas gue liat kayak motor udah mulai banyak gitu. Terus kayak orang, dia ternyata tuh nge-scan dulu sidik jari baru bisa kebuka. Terus pas gue liat udah ada resepsionisnya gitu. Gue yang kayak masuk, habis itu ngomong kayak, ini udah buka ya? Aku kira belum buka, soalnya tadi sempat dikunci. Oh ternyata emang harus dibuka kuncinya dari dalam, ada remote-nya gitu kan. Ya udahlah, gue siap-siap interview, habis itu siapin dokumen. Ternyata dokumen yang ketinggalan gue nggak ditanyain. Terus gue ngerjain personalisasi dulu lah, kayak bukan personalisasi, kayak psikotes. Pokoknya kayak menggambarkan diri gue sendiri dulu, pertanyaan-pertanyaannya dulu gitu, sebelum dipanggil ke ruang interview. Itu waktu itu interviewnya on time gitu. Ya udah, seperti biasa interview, gue introduction. Dan kali ini tapi gue introduction pakai bahasa Inggris, disuruh pakai bahasa Inggris. Kurang lebih gue pakai bahasa Inggrisnya lancar, tapi ada kata-kata atau diksi yang gak gue ketemu. Kayak tadi gue pengen ngomong kegiatan organisasi, gue ngomongnya jadi organizational apa ya, tapi gue ngomongnya kegiatan gitu. Saya gue diksinya lupa gitu loh, aduh. Tapi kurang lebih lancar pas gue interview. Dan awal-awal intens gitu kan, soalnya kayak gak tahu kenapa lumayan tegang aja, cuman air cair gitu. Soalnya gue dengan pasang muka happy dan sumringah dan berbinar gitu ya, maksud dalam artian yang kayak memperlihatkan kalau gue tuh dengerin lo gitu. Gue sangat memperhatikan ini gitu, dan gue tertarik akan pekerjaan ini. Ya gue itu cairnya itu ketika gue melontarkan pertanyaan-pertanyaan gue lah, kayak kerjanya kayak gimana, kurang lebih tuh job desk-nya tuh emang kayak gimana sih gitu. Oh ternyata kayak gini. Terus kayak apakah kita yang kayak mencari bla bla bla. Itu gue nanya gitulah, lebih ke spesifik kerjaannya. Dan gue memperlihatkan kalau mata gue tuh yang kayak kayak gini gitu. Dan dari situ tuh udah mulai cair. Dari interview dijelasin lah kalau ada tahap selanjutnya gue bakal interview lagi sama ownernya by Zoom gitu. Ya insyaallah dipanggil dan bisa ke tahap selanjutnya. Udah tuh beres, gue itu kurang lebih cepet lah, kayak cuman 25 menit lah interviewnya gitu. Dan gue lihat di luar udah ada yang mau interview juga, satu orang. Gue keluar, gue mau nyantai dulu kan. Gue ke warung depan itu, gue ngopi sambil gue ngeterok, ngobrol-ngobrol lah sama abangnya, kayak dari mana. Terus kayak dia ada karyawan di situ kan ngomong kayak, Moy ini dong Moy gitu. Kayak gue nanya aja, bang lo kenapa dipanggil Moy? Gue terus dia ngomongnya, yang penting orang happy aja. Dia mau manggil apa, mau Moy kayak mau apa kayak, dia bilang ya udah. Udah, emang orang lucu banget ya. Semakin gue melihat sekitar tuh emang ya orang-orang tuh genuine aja sebenarnya. Ya udahlah, abis itu gue jalan kaki. Nah gue tuh rencananya gue tuh pulang mau naik bis gitu ya, simulasi. Gue mau naik bis. Jadi halte bisnya ini dia kayak di tengah-tengah gitu, di antara dua jalan gitu kan. Jadi kayak di tengah-tengah gitulah buat mobil lalu lalang. Pertama di sini tuh ada yang muter baliknya, di sini ada turunan gitu, nih mobil kesana. Abis itu nih yang muter balik nih ada yang lurusannya mobil kesana, nanti ketemu gitu satu jalur. Nah gue di tengah-tengahnya, haltenya tuh di situ. Gue lihat si bisnya itu ya kurang lebih 20 menit lagi lah. Ya udah, gue di trotoar dulu, gue nggak di tengah-tengah itu dulu kan. Gue di trotoar dulu ngerokok nyantai. Terus begitu kayak udah 10 menit lagi bisnya mau datang, gue ke tengah-tengah. Terus di situ gue rada main karakter moment lah. Menurut gue outfit gue lagi bagus, lagi oke. Gue nungguin di tiang haltenya gitu, itu nggak ada atapnya kan, dia cuman kayak tulisan bis stop gitu, kayak tiang gitu. Gue nyender di situ sambil baca
The Alchemist, soalnya ada beberapa part yang gue bingung kan. Entah kenapa itu, kalau misalkan orang ngomong kayak performative male kali ya, cuman gue gak ada niatan kesana sama sekali lagi. Gue ya udah tuh, gue kayak lagi main karakter momen. Gue baca buku, pas gue lihat kalau dijadwalin sih jam 11:41 kan. Jam 11:41. Pas udah jam 11:41 kok nggak datang ya. Gue lihat maps, ternyata gue salah halte gitu. Dan itu udah mulai hujan kan. Gue buka payung, gue di situ sambil nungguin. Terus gue ke sebelah lah. Gue ke sebelah, ternyata di situ ada halte juga yang sama kayak gitu di tengah-tengah jalan gitulah. Pas gue ke sebelah, tiba-tiba ada bis di situ. Tapi gue nggak tahu itu bis gue atau bukan. Udah tuh di situ ada kayak Pujasera gitu kan. Gue ke Pujasera situ dulu buat neduh, soalnya anginnya kencang banget. Dan sebenarnya hujannya nggak terlalu kencang, tapi anginnya yang kencang. Si payung gue yang rada terbang gitu kan, jadi yang kayak ribet juga nih. Gue ke Pujasera soalnya udah lebih dari gue mikirnya kayak gue ketinggalan bis yang tadi tuh gitu. Bener tuh kayaknya harusnya di situ. Dan ada bisnya lagi tuh 11:56. Pas gue udah mau 11:56, 5 menit sebelum jalan lah, gue cek maps lagi. Ternyata emang benar si halte bisnya itu di tempat yang gue kedua itu, yang ternyata di seberangnya gitulah, intinya di seberangnya. Udah tuh gue nungguin di situ. Pas gue lihat jam, udah jam 12 lebih, 12:05. Itu gue payungan sambil gue cek HP kan. Sama satu lagi, kenapa gue nggak main HP aja? HP gue, baterai gue tinggal 15%, which is gue butuh HP itu nanti buat berkomunikasi gitu kan. Gue baca buku aja sambil megang payung. Tapi pas gue lihat jam kok nggak datang gitu. Sampai akhirnya kayak udah gue nungguin 10 menit lagi, kayak udahlah gue putusin aja naik Gojek lagi gitu. Dan itu hujan udah lumayan makin deras gitu. Gue naik Gojek dan bener aja deras banget. Dan untungnya si abangnya bawa jas hujan kan. Dan seperti biasa lah, gue ngobrol sama si Gojek itu, sama tukang Gojek itu, panjang banget tuh. Dia kayak, gue cerita gue habis interview dan lain-lain. Terus dia juga cerita, bang kalau misalkan mau ngeplay gitu gimana sih? Gue ceritain lah, lu gini aja bang, lu gini. Kayak kita saling sharing lah. Gue seneng banget kalau misalkan gue ngobrol sama orang-orang baru tuh, ada hal yang bisa gue share dan ada hal yang dia bisa share juga. Jadi kita punya insight masing-masing gitu loh. Yang ya ceritalah dia freelance di mana, dia ternyata orang warehouse, terus dia lagi libur, kalau lagi libur dia narik Gojek gitu. Jadi gue mikirin kayak orang-orang emang sangat berusaha sebaik mungkin gitu, keren dah orang-orang gitu. Ya udah, gue nyampe stasiun Kebayoran, gue sambil mau lihat-lihat, soalnya kan Kebayoran itu banyak yang barang-barang antik kan. Gue mau lihat barang-barang, tapi ternyata pas gue muterin itu pada tutup, mungkin karena hujan ya, jadi pada tutup gitu. Ya udahlah, gue akhirnya masuk ke dalam stasiun sambil nunggu kereta. Untung keretanya nggak nyampe 5 menit tuh, cepet dan sangat amat kosong. Gue duduk sambil gue bacain part yang waktu gue kurang ngerti pas gue baca The Alchemist. Gue ketiduran. Wah, gue ngantuk banget kan, gue ketiduran. Untungnya gue bangun satu stasiun sebelum Rawabuntu. Ya udahlah, gue kebangun. Untungnya gue kebangun, abis itu pas begitu nyampe itu udah mendung banget. Ya udah, gue di situ kan ada Indomaret ya, gue di depannya gue ngerokok. Tuh ada kali kayak gue ngerokok 20 menit gitu di situ. Gue bengong soalnya anginnya kenceng banget. Gue bengong di situ sambil ngeliatin orang lalu lalang. Gue cuman gini doang, cuman diam ngeliat atas gitu, nggak ada pikiran apa-apa. Gue cuman kosong doang pikiran gue. Nggak kosong sih, lebih ke kayak gue lumayan merefleksikan setengah hari dan hari kemarinnya gitu. Kayak wow, gue selama gue fokus kepada hari gue, kok rasanya hari gue tuh intens banget ya, dan seru aja gitu. Ya udah, itu ada 20 menit gue bengong dan ada kontemplasinya dikit.
Akhirnya gue putusin gue balik lah. Nah gue sempet yang kayak gue masih pengen di luar gitu, gue masih pengen belum pulang gitu kan. Gue nelfon temen gue, tapi HP gue tuh kayak tinggal 2% gitu. Kan HP gue kalau udah tinggal 2% gitu kan kayak udah nge-lag gitu kan, udah ngedek gitu. Gue nelfon temen gue, terus pas dia udah ngomong halo, HP gue mati. Aduh, sebel banget gue. Gue sempet bimbang kayak apa gue ke rumah teman gue aja, terabas aja. Cuman takutnya teman gue nggak ada di rumah kan. Terus gue putusin gue buat balik aja lah. Dan ternyata salah satu keputusan terbaik gue hari ini. Ternyata badan gue capek banget. Gue kena hujan kan. Abis itu kemarinnya gue juga kurang tidur. Gue bangun pagi kan soalnya. Gue tidur lumayan kurang lah, gue cuma tidur kayak 2 jam 3 jam gitu. Gue bangun lagi kan soalnya gue nyampe rumah tuh kayak jam 2 gitu, jam 2 nyampe rumah tuh gue tidur gue kebangun gara-gara belum melakukan kewajiban. Habis itu gue tidur lagi sampai jam 5 setengah 6 tuh gue baru bangun. Kayak maksudnya baru melek gitu, yang udah kekumpul nyawanya. Gue bilang gila nih, kalau misalkan tadi gue ke rumah teman gue, yang ada sih gue malah ketiduran di rumah teman gue gitu. Capek banget kan ternyata soalnya kehujanan, terus kurang tidur dan lain-lain lah. Ya udah, terus dalam rentang waktu jam 5 lebih sampai jam segini tuh gue kurang lebih, jadi gue quality time sama diri gue sendiri lah. Tadi gue nonton film, habis itu gue mandi air hangat. Soalnya tadi gue habis kehujanan gitu, gue gak mandi kan. Biasanya tuh gue kalau udah kehujanan gitu gue mandi gitu, tapi gue gak mandi soalnya gue capek banget, ngantuk banget. Terus gue mandi, gue sempetin lah buat apply kerja. Tadi gue udah malas banget, tapi gue harus sempetin buat apply kerja. Gue nge-apply dan gue journaling. Habis itu gue bikin jurnal video. Ya kurang lebih 2 hari ini kayak gitu sih. Kurang lebih seru. Gue have fun, walaupun ada beberapa masalah di hari ini dan tadi, tapi hari ini dan kemarin seru gitu. Ya gue mau refleksiin di hari ini dan hari kemarin. Di kedua hari ini gue bersyukur kalau gue bisa dapat interview, gue bisa dapat freelance, alhamdulillah banget. Dan gue melakukan 2 hal itu dengan sebaik mungkin gitu. Gue berusaha sebaik mungkin, gue masih melakukan kewajiban, gue masih journaling gitu. Walaupun kemarin gue gak journaling video, gue capek banget. Asli gue udah mikir kayak, nih kalau misalnya journaling video gue cerita dikit, tapi nantinya gue nggak enak gitu loh ceritanya, nanti malah yang kayak nggak leluasa gitu. Gue nggak suka. Gue masih jurnal video sekarang hari ini, dan tapi gue masih entry terus untuk jurnalnya gitu. Gue masih apply kerja, walaupun kemarin gue nggak apply kerja ya, gue capek banget. Dan alhamdulillahnya ada feedback lagi gitu. Gue masih konsisten dengan hari-hari gue. Gue masih fokus terhadap hari-hari gue. I still live in present. I still on the track lah. Gue masih dalam track yang bagus untuk saat ini, alhamdulillah. Gue happy gitu. Apalagi setelah baca buku itu, gue makin ingin untuk fokus setiap harinya gitu. Kayak tadi, kayak ini sorry this lah, emang maktub kali ya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Atau ada hikmahnya, gue bisa ngobrol sama tukang gojek, gue bisa sharing gitu. Walaupun kehujanan, gue pas hujannya sempet deras, tiba-tiba ke play di otak gue lagunya Hujan Deras dari Joe Sugono. Ya gue overall kelebihan gue tuh hari ini, gue yang terlalu nanti gimana. Walaupun kemarin sempet yang kepikiran, tapi akhirnya gue bisa berdamai dengan hal itu gitu loh. Overall di kelebihannya sih 2 hari ini kayak gitu ya. Gue masih konsisten dan lain-lain. Nah, gue happy banget. Gue melakukannya dengan senang hati, dengan lapang dada, leluasa gitu. Sekarang kita ngomongin ke kekurangannya, ke consnya. Gue waktu kemarin itu, gue harusnya lebih sabar lagi. Lebih tenang. Soalnya waktu pulang itu gue capek banget kan. Ya itu yang tadi gue bilang. Gue sempet kesel, kayak emosional, kayak gue capek banget gitu. Karena belum makan juga sih.
makanya rada emosional, kayak aduh gue belum tidur lagi, gue pengen tidur cepet gitu besok bangun pagi gitu. Gue bukan lebih ke kesalnya itu karena gue harus tidur nih, kayak gue harus besok tuh interview, gue takut gue tuh nggak fokus untuk interview. Dan anyway ternyata ya pas tadi interview gue fokus aja, gue bisa ngomong secara leluasa aja gitu, gue fokus terhadap apa yang terjadi pada saat itu, alhamdulillahnya gitu. Jadi di kekurangan gue kemarin itu, gue harus ya lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, coba untuk berdamai lagi dengan diri lo gitu. Gue cobain cara dari yang si buku itu, coba lo obrolin ke si buku itu, kayak di buku itulah lo omongin ke hati lo kalau misalnya lo kayak gini, nggak apa-apa udah gitu. Toh nanti juga pas lo jalanin pasti biasa-biasa aja, dan emang bener aja, emang biasa-biasa aja waktu gue jalanin gitu. Di hari ini sebenarnya nggak terlalu kekurangan karena emang capek juga ya, dan gue kayak butuh nyantai dikit. Gue pengennya itu, keresahan gue dikit itu harusnya gue coba untuk belajar lah. Hari lo akan lebih baik kalau misalkan lo tadi tuh belajar, tapi kayak kalau misalkan gue belajar juga kayak gue gak kuat gitu. Ya overall hari ini kayak gini sih, dan kemarin kayak gini. Walaupun dalam kekurangan kayak harus lebih sabar dan terlalu emosional itu, hari ini paginya itu gue overcome itu juga akhirnya. Kemarin dan hari ini itu hari yang seru banget, gue bersosialisasi ya, walaupun bukan sama temen gue ngobrol sama orang baru dan yang mungkin gue gak bakal ketemu sama mereka lagi gitu. Tapi overall gue bersyukur, gue ya entah gimana hal-hal yang seperti ini bisa membuat gue berkembang untuk kedepannya gitu. Gue happy banget kemarin dan hari ini gue dikasih kesempatan seperti ini. Ya emang jalannya kayak gini kali ya. Setelah gue fokus kepada hari gue makin yang percaya kayak ya emang jalannya kayak gini. Gue harus berjuang dulu, berusaha sebaik mungkin untuk ke rencana gue, untuk ke mimpi gue, dan sisanya gue pasrahin ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa. Tapi I live in present and it makes me a good man, a happy man, just like as told as in the book. So yeah, so this video will be in day 15 and day 16. I'm doing great. So yeah, thank you.